Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum RPL kelas A akan mempresentasikan tentang software kami buat. Software yang kami buat adalah software pengingat jadwal yang kami beri nama Notifimi. Kami mengangkat software ini dikarenakan sifat manusia mudah lupa sehingga lupakan jadwal yang telah direncanakan. Selama ini masyarakat biasanya menggunakan kertas, pensil, dan alat perekat untuk mengingat jadwal mereka. Hal ini tidak ramah lingkungan dan lebih makan banyak tenaga. Maka kami mengangkat software Notifimi untuk mengatasi masalah tersebut. Lingkungan implementasinya itu bagi pengguna yang sulit manajemen waktu. Ini adalah larangannya, penemuan penting, yaitu beberapa fitur, yaitu note text, note, and notification. Ini adalah komentarnya, rekomendasi, pengaruh. Ini bagian alternatif, yaitu konfigurasi sistem alternatif, kriteria yang digunakan dalam pemilihan pendekatan akhir. Ini adalah kelayakan elemen sistem. Ada kelayakan teknik, ekonomi, non-ekonomi, operasional, kelayakan jadwal, hukum, dan hukum etika. Ini analisis biaya keuntungannya. Ini adalah perinciannya. Dan evaluasi resiko teknis, yaitu resiko dari software yang kami buat. Percabangan ilegal, percabangan dari software itu kami belum memastikan, dan topik-topik proyek khusus lainnya sama seperti percabangan ilegal belum memastikan. Setelah itu, ini adalah flowchartnya, mana user mengisi memulai dengan mengisi data atau registrasi, terus dikonfirmasi, atau admin setelah itu admin mengecek, kemudian setujui, di save di database. Setelah diregistrasi, maka user bisa menggunakan aplikasi. Setelah user menggunakan aplikasi, mulainya dengan input jadwal yang ingin dimasukkan, terus disimpan. Setelah disimpan, maka data tersebut dimasukkan ke database. Setelah itu user bisa menambahkan, mengedit, menghapus data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seta Murda Pamungkas, NIM 186543. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan flowchart dari aplikasi Notifimi. Yang pertama adalah flowchart update data. Flowchart ini berjalan sebagai berikut. Yang pertama adalah user masuk ke dalam aplikasi, lalu user menginputkan data yang akan dirubah. Jadi dia menginputkan keyword dari data yang akan dirubah, lalu sistem akan memproses dengan mengupdate data berdasarkan keyword. Data yang berdasar keyword tersebut akan dimasukkan, akan dirubah yang berada di dalam database. Maka proses ini akan berulang. Dan yang kedua adalah flowchart hapus data. Flowchart ini berjalan sebagai berikut. Yang pertama adalah user masuk ke dalam aplikasi. User menginputkan kata kunci data yang akan dihapus, lalu proses hapus, database tersebut diupdate, dan proses berjalan berulang kali. Dan yang ketiga adalah flowchart berjalannya suatu sistem tersebut. Yang pertama adalah aplikasi diaktifkan, lalu sistem akan membaca database tersebut, membaca waktu yang berada di database tersebut, dan dibandingkan dengan waktu di dunia, waktu nyata. Dan apabila ada waktu yang sama, maka proses akan berjalan dengan menyalakan alarm handphone. Jika tidak, maka akan kembali ke langkah sebelumnya. Proses tersebut berjalan secara berulang. Terima kasih untuk waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Wulandari, NIM 186500076, akan menjelaskan tentang data flow diagram untuk aplikasi Notify Me. Jadi di sini ada konteks diagram untuk Notify Me. Terdapat 3 entitas, antara lain user, admin, dan handphone milik user. Dimulai dari user melakukan registrasi ke sistem Notify Me. Lalu data registrasi dari user ini akan diterima oleh admin. Setelah admin menyetujui user, sistem Notify Me akan memberikan hak akses kepada user untuk mengakses Notify Me. Setelah user mendapatkan hak akses, baru mereka bisa melakukan CRUD, jadwal, note, dan juga alarm ke sistem Notify Me. Berikutnya, setelah user memasukkan jadwal, note, dan alarm, sistem akan menyimpan data-data tersebut. Ketika sistem membandingkan real time dari perangkat keras pengguna berupa handphone dengan waktu yang sedang berjalan, saat contohnya di sini ada jadwal. Misalnya user membuat jadwal pada tanggal 12 Mei jam 10. Nah, lalu ternyata pada hari itu adalah tanggal 12 Mei jam 10, maka sistem akan men-trigger sebuah notifikasi ke handphone user. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sekaligus mengakhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.